Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Franata Jaya dengan nomor NIM 4411 419019, berasal dari Rombel Biologi B2 2019. Saya di sini akan berkenan menunjukkan video simulasi pembuatan praktikum dari bab variasi sifat pada manusia. Selamat menyaksikan. Untuk rangkaian praktikum kali ini adalah tujuan, alat dan bahan, cara kerja, hasil, pembahasan, dan simpulan. Nah, kita akan ke tujuan ya teman-teman. Apa sih tujuan pada praktikum kali ini, yaitu pada bab variasi sifat pada manusia. Nah, apa saja? Nah, yang pertama itu adalah untuk mengetahui variasi sifat pada manusia, khususnya sifat-sifat genetik. Yang kedua adalah untuk mengetahui penyebaran sifat-sifat dan melihat persamaan terbanyak dalam populasi kelas. Nah, demikian tujuan praktikum pada bab variasi sifat pada manusia. Untuk selanjutnya adalah alat dan bahan yang diperlukan pada praktikum kali ini. Nah, apa saja sih alat dan bahan yang harus digunakan untuk praktikum variasi pada sifat manusia kali ini? Oke, yang pertama yang kita gunakan adalah cakram genetika, di mana cakram genetika ini digunakan untuk melakukan pencanderaan terhadap manusia ya teman-teman. Nah, untuk yang kedua adalah alat tulis teman-teman, dimana yang pertama kita akan menggunakan pensil warna, pulpen, dan serta kertas, serta kita akan menggunakan satu buah penggaris, dan selanjutnya atau yang terakhir kita akan menggunakan sifat-sifat yang ada atau terletak pada diri sendiri maupun terdapat pada anggota masing-masing. Nah, itulah alat dan bahan yang digunakan pada praktikum kali ini. Selanjutnya yaitu adalah cara kerja atau proses ya teman-teman. Nah, untuk cara kerja pada praktikum kali ini yaitu praktikum variasi sifat pada manusia, yang pertama adalah melakukan pencanderaan sifat yang tampak pada anggota kelompok ataupun anggota kelas. Yang kedua adalah menulis pencanderaan dan menentukan kemungkinan genotipnya yang muncul. Yang ketiga adalah membuat cakram genetika, serta yang terakhir adalah menentukan angka indeks genetika yang diperoleh setelah melakukan pewarnaan cakram genetika. Nah, itulah cara atau prosedur yang akan dilakukan pada praktikum kali ini. Ini dia merupakan daftar anggota Probandus yang akan kita lakukan pencanderaan, di mana terdapat 4 anggota pada kelompok ini. Nah, teman-teman, sebelum kita melakukan tahap selanjutnya atau pencanderaan, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa saja sih karakter yang harus kita amati atau kita akan lakukan pencanderaan untuk proses selanjutnya. Nah, sesuai tabel yang di atas, karakter yang akan kita amati terhadap anggota masing-masing tersebut yaitu terdapat 4 karakter, di mana yang pertama adalah karakter dari jenis kelamin. Apakah dari Probandus ataupun dengan kelamin perempuan ya teman-teman. Nah, yang kedua adalah dari segi daun telinga, di mana daun telinga yang bebas dengan fenotip D besar dominan terhadap yang melekat atau dikecil fenotipnya. Nah, yang ketiga adalah dari segi lidah, apakah lidah itu dapat menggulung ataupun tidak menggulung. Yang menggulung itu memiliki fenotip G besar menunjukkan dominan terhadap yang tidak menggulung, G kecil. Yang keempat adalah karakter dari bentuk rambut. Nah, apakah dia menunjukkan keriting ataupun lurus, di mana keriting dengan fenotip R besar itu lebih dominan terhadap
rambut lurus atau air kecil. Dan yang selanjutnya adalah karakter kelima, yaitu adalah karakter lesung pipi. Di mana lesung pipi tersebut itu apakah memiliki, yaitu dengan fenotip L besar lebih dominan terhadap yang tidak memiliki lesung pipi atau L kecil. Serta yang terakhir adalah golongan darah, di mana apakah probandus atau anggota tersebut memiliki golongan darah A, B, atau AB dan O, sehingga kita mengetahui karakter apa saja yang harus kita amati pada praktikan kali ini ya teman-teman. Nah teman-teman, setelah kita melakukan pencanderaan terhadap masing-masing anggota praktikan, didapatkan hasil sebagai berikut, di mana dari keenam karakter yang atau sifat yang kita amati menghasilkan data sebagai berikut, di mana pada keempat anggota kelompok tersebut memiliki hasil sifat yang dapat diamati sebagai berikut. Yang pertama yaitu adalah praktikan jaya, di mana praktikan jaya di sini berjenis kelamin laki-laki, memiliki daun telinga yang bebas dengan ditunjukkan fenotip DD, dan ketiga adalah bentuk lidah yang tidak dapat menggulung dan bentuk rambut yang lurus, lesung pipi yang tidak memiliki golongan darahnya O. Untuk praktikan kedua yaitu saudari Uyun, di mana memiliki berjenis kelamin perempuan dengan XX, daun telinga yang melekat, serta bentuk lidah yang menggulung atau dapat menggulung, bentuk rambut yang lurus, lesung pipi yang tidak memiliki golongan darahnya O. Untuk praktikan ketiga yaitu saudari Rista, menunjukkan setelah pencanderaan yaitu berjenis kelamin perempuan dengan XX, daun telinga yang bebas dengan fenotip D besar, bentuk lidah yang dapat menggulung, memiliki rambut yang lurus, tidak memiliki lesung pipi, serta golongan darahnya A. Dan untuk praktikan yang terakhir adalah saudari Desi, berjenis kelamin perempuan dengan XX, bentuk daun telinga yang melekat, serta memiliki bentuk lidah yang dapat menggulung dan memiliki rambut yang lurus, memiliki lesung pipi sehingga fenotipnya L besar sehingga lebih dominan, serta golongan darahnya itu adalah O. Nah, keempat praktikan tersebut telah menunjukkan hasil pencanderaan yang sesuai dengan keenam karakter yang telah kita amati ya teman-teman, dan selanjutnya kita akan lakukan pembuatan cakram genetika. Teman-teman, setelah kita mendapatkan hasil dari pencanderaan dari keempat praktikan tersebut, untuk selanjutnya yaitu kita akan melakukan penentuan nilai indeks setiap praktikan atau karakter yang telah kita amati ya teman-teman, di mana yang perlu disiapkan adalah satu buah pensil warna untuk membedakan serta satu buah diagram cakram genetika, di mana diagram cakram genetika ini adalah bertujuan untuk mengetahui nilai indeks genetika yang diperoleh dari setiap probandus atau anggota yang kita ujikan, di mana untuk bagian dari cakram genetikanya tersebut adalah pada lingkaran pertama merupakan lingkaran dari jenis kelamin, di mana bagian sebelah kiri merupakan alat kelamin berjenis kelamin perempuan, dan untuk sebelah kanan adalah berjenis kelamin laki-laki, di mana ditunjukkan dengan XX dan XY ya teman-teman. Ini untuk lingkaran pertama. Dan untuk lingkaran kedua ini merupakan lingkaran dari bentuk daun telinga, serta lingkaran ketiga ini merupakan bentuk dari lesung pipi. Yang untuk lingkaran keempat merupakan dari bentuk rambut. Untuk lingkaran kelima merupakan dari bentuk daun dari lidah, dari bentuk lidah, serta untuk lingkaran yang
Ketujuh ini merupakan lingkaran dari golongan darah, serta yang terakhir adalah merupakan lingkaran nilai indeks genetika. Nah, setelah kita mengetahui bagian-bagian dari cakram genetika dan kita telah mendapatkan hasil data dari pengamatan atau pencanderaan dari setiap probandus atau anggota, untuk itu kita akan melakukan penentuan nilai indeks genetika dalam cakram genetika ya teman-teman. Di sini kita membutuhkan satu buah pensil warna. Nah, untuk yang pertama kita akan lanjut ke data anggota pertama, di mana yaitu anggota berjenis kelamin laki-laki, yaitu anggota Jaya, di mana berjenis kelamin laki-laki maka harus kita lakukan yaitu dengan pewarnaan. Nah, untuk selanjutnya memiliki bentuk daun telinga yang bebas atau tidak menggantung ya teman-teman. Selanjutnya memiliki atau tidak memiliki lesung pipi, sehingga kita akan menggunakan fenotip yang L kecil. Selanjutnya, dari anggota Jaya ini memiliki bentuk rambut yang lurus, sehingga yang akan kita warnai adalah R kecil. Selanjutnya yaitu adalah bentuk lidah. Untuk anggota yang pertama tersebut tidak memiliki atau lidahnya itu tidak dapat menggulung, G kecil, sehingga fenotipnya adalah G kecil. Serta memiliki golongan darah O. Sehingga dapat diketahui bahwasanya untuk anggota pertama yaitu anggota Jaya itu memiliki nilai indeks genetika yaitu sebesar 63. Nah, untuk penentuan nilai indeks genetika akan dilakukan hal yang sama untuk praktikan yang kedua, ketiga, dan keempat ya teman-teman, sesuai hasil data yang telah ditentukan. Nah teman-teman, ini merupakan hasil dari nilai indeks genetika dari cakram genetika setiap anggota kami, di mana ini telah selesai teman-teman proses penentuan nilai indeks genetika pada cakram genetikanya, di mana menghasilkan sebagai berikut ya teman-teman. Bahwasanya pada anggota pertama yaitu anggota yang pertama memiliki nilai indeks genetika sebesar 63, untuk anggota yang kedua itu memiliki nilai indeks 114, untuk yang ketiga memiliki nilai indeks 82, dan yang terakhir anggota terakhir memiliki nilai indeks genetikanya sebesar 56.
Nah teman-teman, setelah kita melakukan pecanderaan, meliputi pecanderaan terhadap setiap anggota dengan karakter yang telah ditentukan atau variasi sifatnya yang telah kita tentukan, selanjutnya kita akan melakukan pemindahan di tabel. Setelah itu dilakukan penganalisisan di cakram genetika, menghasilkan sebagai berikut ya teman-teman. Nah seperti ini teman-teman. Nah setelah kita menghasilkan sebegini, kita akan lanjut ke pembahasan, di mana pembahasan yang telah kita dapatkan yaitu pada praktikum kali ini bertujuan untuk mengetahui variasi sifat pada manusia, khususnya sifat-sifat genetik, mengetahui penyebaran sifat dan melihat persamaan sifat terbanyak di kelas. Nah, variasi genetik manusia itu apa sih sebenarnya? Nah, variasi genetika manusia merupakan keanekaragaman yang menunjukkan jumlah total dari karakteristik gen yang dapat diamati pada manusia. Setiap manusia itu kan memiliki atau mempunyai gen yang berbeda, sehingga fenotip atau sifat yang tampak atau yang dimunculkan pun akan berbeda. Nah, apa sih fenotip itu? Nah, fenotip itu adalah suatu karakteristik baik struktural, biokimiawi, fisiologis, ataupun perilaku yang dapat diamati dari suatu organisme. Fenotip bisa terjadi karena adanya interaksi antar genotip dengan lingkungannya. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu adalah cakram genetika, menggambarkan variasi dan keanekaragaman dari setiap individu. Nah, variasi tersebut itu dibedakan atas warna dari setiap individu yang diamati. Nah, sehingga kita tadi menggunakan pensil warna yang berbeda ya teman-teman. Itu tujuannya untuk memudahkan kita untuk mengetahui perbedaan variasi warna sehingga menghasilkan nilai indeks genetika. Nah, cakram genetika itu memudahkan pengamatan dalam menyimpulkan variasi yang dihasilkan dan memudahkan dalam proses pembacaan. Nah, dari rangkaian praktikum kali ini dihasilkan pada kelompok kami yaitu dengan 4 anggota atau 4 probandus, di mana anggota pertama yang bernama Jaya menghasilkan nilai indeks genetika sebesar 63. Untuk anggota yang kedua yaitu bernama Saudari Uyun itu menghasilkan nilai indeks genetika sebesar 114. Saudari Rista itu menghasilkan sebesar 56 indeks genetika, serta anggota keempat yaitu Desi menghasilkan sebesar 82 nilai indeks genetika. Hasil ini menunjukkan keanekaragaman sifat suatu makhluk hidup itu dipengaruhi oleh genetika dan lingkungannya. Keanekaragaman yang dikendalikan genetika adalah keanekaragaman pada tampilan manusia itu sendiri, seperti jenis rambut, bentuk pipi, adanya lesung pipi atau tidak, bentuk mata, bulu mata, serta bagian fenotip yang tampak pada manusia. Sedangkan fenotip yang dikendalikan oleh lingkungan itu jarang terjadi pada manusia, namun lebih banyak pada tumbuhan. Oleh karena itu, berdasarkan pengamatan kali ini, hasil yang didapatkan nilai indeksitas yang diperoleh dari pengamatan tidak menunjukkan sifat yang satu lebih unggul ataupun dari yang semuanya daripada sifat yang lain. Akan tetapi dengan adanya perbedaan fisik ini bisa membantu untuk membedakan satu dengan yang lainnya. Jadi, keanekaragaman dalam spesies menyebabkan tiap anggota spesies dapat dilihat adanya kedekatan kerabatan satu sama lain. Semakin banyak persamaan yang dimiliki, semakin banyak kekerabatannya. Sebaliknya, semakin sedikit persamaan dan ciri-ciri yang dimilikinya, maka jauh kekerabatannya. Jadi melalui cakram genetika ini dapat dilihat hubungan kekerabatan antara praktikan, sehingga pada praktikum kali ini menghasilkan nilai indeks genetika setiap anggota yang telah ditentukan ya teman-teman. Nah, itu tadi merupakan pembahasan dari praktikum kali ini, di mana faktor genetik setiap manusia itu memang bervariasi atau berbeda-beda. Namun, faktor fenotip yang membedakan ini bergantung atau dipengaruhi oleh adanya faktor lingkungan serta faktor dari setiap genetik yang diturunkan dari kedua orang tua masing-masing setiap anggota. Itulah pembahasan dari praktikum kali ini.
Kesimpulan pada praktikum kali ini adalah sebagai berikut, di mana variasi adalah keanekaragaman dalam suatu spesies. Variasi gen juga pada tingkat spesies dapat terlihat dari adanya variasi fenotip pada setiap individunya. Variasi sifat fenotip pada manusia yang diamati pada praktikum kali ini antara lain adalah jenis kelamin, daun telinga, bentuk rambut, ada dan tidak adanya lesung pipi, golongan darah, bentuk daun telinga, dan sebagainya. Dan variasi genetika manusia pada keanekaragaman gen menunjukkan jumlah total dari karakteristik yang dapat diamati pada manusia. Serta berdasarkan data dari populasi kelas, indeks genetika terendah adalah 2 dan indeks genetika tertinggi adalah 118. Sedang dari data anggota kelompok indeks tertinggi yaitu terletak pada saudari Uyun yaitu sebesar 114 dan indeks terendah pada saudari Rista sebesar 56. Oleh karena itu untuk praktikum kali ini bahwasanya faktor genetika dan faktor lingkunganlah yang menyebabkan perbedaan antara nilai indeks genetika pada setiap anggota ataupun praktikan pada praktikum kali ini. Nah teman-teman, itulah video yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Jika terdapat kesalahan saya juga mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.